Halo semuanya, kenalin nama aku Feranca Ratika dengan NIM 130049 dari kelas Oceanografi A. Jadi di video kali ini, aku mau menjelaskan terkait apa yang sudah aku pelajari selama praktikum pemodelan oceanografi ini. Outline-nya itu ada yang pertama modul 1, yaitu model adveksi satu dimensi, modul 2 ada model difusi satu dimensi, modul 3 ada model adveksi difusi dua dimensi, dan yang terakhir yaitu model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Definisi dari adveksi itu sendiri yaitu merupakan mekanisme perpindahan massa suatu materi dari satu titik ke titik lainnya. Nah, pada adveksi satu dimensi ini berkaitan dengan aliran fluida, di mana persamaan yang digunakan dalam model adveksi satu dimensi ini yaitu do F per do T sama dengan min U do F per do X, di mana perubahan konsentrasi terhadap waktu sama dengan kecepatan dikalikan dengan perubahan konsentrasi terhadap arah horizontal. Pada model adveksi satu dimensi ini dapat menggunakan 3 metode pendekatan. Yang pertama ada leapfrog, upstream, dan FTCS. Metode leapfrog atau disebut skema loncat katak merupakan salah satu metode beda hingga yang menggunakan metode beda hingga tengah terhadap ruang dan waktu. Upstream menggunakan pendekatan maju untuk turunan terhadap waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Dan yang terakhir, FTCS merupakan gabungan dari pendekatan beda hingga, yakni turunan pertama terhadap waktu dengan beda maju dan turunan kedua terhadap ruang dengan menggunakan beda tengah. Metode pendekatan leapfrog ini didapatkan dari turunan deret Taylor dengan skema yang konsisten. Pada metode leapfrog terhadap syarat kestabilan, di mana pendekatan leapfrog dikatakan konsisten apabila nilai C, yaitu yang sama dengan U0 delta T per delta X, itu kurang sama dengan 1. Skema leapfrog terhadap ruang dapat ditulis dengan do H per do X sama dengan HNI tambah 1 dikurangi HNI min 1 per 2 delta X. Sedangkan skema leapfrog beda hingga dapat ditulis dengan skema sebagai berikut. Nah, berdasarkan persamaan tersebut kemudian dapat dideskritisasi menjadi persamaan baru yaitu sebagai berikut. Gambar di samping merupakan hasil dari model adveksi satu dimensi dengan menggunakan pendekatan leapfrog. Metode yang kedua itu ada upstream. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendekatan maju untuk turunan terhadap waktu metode upstream ini dilakukan dengan melihat arah kecepatan U, di mana jika U lebih dari sama dengan 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan beda mundur. Sebaliknya, jika U kurang dari 0, digunakan pendekatan beda maju. Jika kedua persamaan beda mundur dan beda maju tersebut digabung dan didiskritisasi, maka persamaannya akan menjadi seperti ini, di mana syarat kestabilan adalah lambda sama dengan U delta T per delta X kurang dari sama dengan 1. Grafik di bawah ini merupakan sebaran konsentrasi polutan versus ruang dengan metode upstream, di mana pada pendekatan ini pemodelan dikatakan stabil karena grafiknya itu konstan dan kesenjangan antara ruangnya itu juga stabil. Yang ketiga ada metode pendekatan FTCS. Pada metode ini persamaan dari persamaan adveksi pertama dapat didiskritisasi menjadi persamaan berikut dengan syarat kestabilan di mana
alfa do T per do X kurang dari sama dengan setengah. Modul 2 ada model difusi satu dimensi. Difusi sendiri merupakan peristiwa bergeraknya material polutan karena adanya perubahan konsentrasi terhadap waktu dan ruang akibat gradien konsentrasi. Persamaan difusi menggunakan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan dinamika kepadatan polutan menjadi difusi. Persamaan umum yang digunakan dalam model difusi satu dimensi yaitu do F per do T sama dengan AD do kuadrat F per do X kuadrat, di mana F menggambarkan konsentrasi zat terlarut, AD adalah koefisien difusi, T menggambarkan waktu, dan X adalah arah sumbu horizontal. Pada pemodelan difusi satu dimensi ini menggunakan metode pendekatan eksplisit, di mana pada pendekatan eksplisit terhadap batasan kestabilan yang harus dipenuhi. Dengan mengasumsikan indeks N untuk waktu, indeks I untuk ruang, dan U dianggap konstan, maka persamaan umum difusi sebelumnya dapat didiskretisasi menjadi sebagai berikut. Dengan syarat kestabilan, AD dikali delta T per delta X kuadrat kurang dari sama dengan 1. Yang ketiga ada model adveksi difusi dua dimensi. Model adveksi difusi dua dimensi ini merupakan persamaan matematis yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena transport polutan. Persamaan transport merupakan salah satu persamaan diferensial yang merepresentasikan sirkulasi aliran di estuari. Dengan persamaan umum yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan keterangan F adalah konsentrasi zat terlarut, AD koefisien adveksi, U dan V adalah kecepatan, T adalah waktu, dan XY adalah arah. Dari rumus berikut ini bisa kita tinjau menjadi bagian adveksi dan menjadi bagian difusi. Pada bagian ini yaitu min U do F per do X dikurangi V do F per do X adalah persamaan adveksi, sedangkan AD do kuadrat F per do X kuadrat ditambah do kuadrat F per do Y kuadrat adalah persamaan difusi. Kedua persamaan tersebut kemudian didiskretisasi menjadi sebagai berikut. Dengan syarat kestabilan yaitu 2AX ditambah 2AY ditambah lambda X dan ditambah lambda Y kurang dari sama dengan 1. Dengan lambda X itu sama dengan U delta T per delta X, lambda Y adalah V delta T per delta X, AX itu sama dengan AD delta T per delta X kuadrat, dan AY adalah AD dikali delta T per delta Y kuadrat. Berikut adalah hasil dari pemodelan menggunakan pendekatan eksplisit dari modul 3, di mana hasil pemodelan yang diperoleh pada skema 1 memuat beberapa ketentuan, di mana jika C sama dengan 0 dan AD sama dengan 1. Nilai C itu sendiri mempengaruhi nilai kecepatan polutan secara vertikal dan horizontal. Sehingga jika nilai C sama dengan 0, maka perhitungan kecepatan secara vertikal maupun horizontal adalah 0, yang berarti kecepatan konstan. Kita putar lagi videonya, di mana dapat kita tahu di sini yang berpengaruh adalah koefisien difusinya, di mana polutannya itu menyebar tapi tidak berpindah tempat secara adveksi. Yang terakhir ada modul 4, yaitu model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Model hidrodinamika adalah model yang didasarkan kepada deskripsi proses-proses yang mempengaruhi sirkulasi dan pencampuran massa air dengan hukum pembangunnya adalah hukum kontinuitas dan momentum. Dan diasumsikan dengan adanya skenario, di mana persamaan umum yang digunakan adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil dari
pemodelan hidrodinamika dengan pendekatan eksplisit. Nah, dari pengolahan data yang dilakuin dihasilkan 4 buah grafik, yaitu grafik perubahan kecepatan arus dalam waktu tertentu di sepanjang grid, kecepatan perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu, grafik elevasi permukaan air dalam waktu tertentu di sepanjang grid, dan grafik elevasi permukaan air dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Jika grafik yang diperoleh itu tidak stabil, dapat disebabkan oleh batas boundary atau dari pengolahan data tersebut, amplitudo yang dipakai tidak memenuhi syarat batas model hidrodinamika. Dapat kita lihat dari grafik yang ini, itu pada awalnya hingga waktu 400 itu masih stabil, dan ketika 550 grafiknya itu menjadi tidak stabil karena grafik sinusoidalnya itu berbeda dari sebelumnya. Selain itu juga ketika amplitudonya tidak memenuhi syarat, amplitudonya itu juga berhubungan dengan besarnya aliran, di mana akan berbanding lurus dengan arus dan elevasi permukaan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.